Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian semua? Lo berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, segar dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita bisa beribadah lagi, kita bisa sekolah minggu lagi. Karena itu Lose mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama naikkan pujian ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Di pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk dapat beribadah bersama secara online. Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami di pagi ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya biarlah Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah adik-adik Lose mau tanya, apa yang membuat kalian sukacita atau bahagia? Pasti ada yang sukacita karena sebentar lagi kita bakalan libur sekolah. Ada juga yang bersukacita karena apa? Mungkin ada yang berulang tahun karena dikasih hadiah sama papa mama. Di pagi ini kita juga harus bersukacita karena apa? Karena kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita
Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, karena Yesus ada di hatiku. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita berikan dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama kami. Sehingga di pagi ini kami bisa memberikan persembahan untuk gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku
sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Lause berdoa kalian dalam keadaan sehat dan selalu rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Saat ini, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya sertai kami, berkati dari awal hingga akhir. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya. Dia melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan menunggu janji Tuhan. Para murid taat pada perintah Tuhan Yesus, sehingga mereka setiap hari berkumpul bersama untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dan kemudian sudah 10 hari berlalu sejak Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maka terjadilah hal yang luar biasa pada hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus tersebut. Kalian mau tahu ada kejadian luar biasa apa? Mari kita cari tahu dengan mendengarkan cerita firman Tuhan. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, yaitu ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di Yerusalem di suatu tempat di sebuah rumah. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tetapi lidah api tersebut tidak membakar mereka. Dan apa yang terjadi? Setelah lidah-lidah api itu hinggap ke atas para murid-murid, sungguh luar biasa. Maka penuhlah para murid dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apakah bahasa yang diucapkan oleh para murid itu bahasa yang tidak dikenal orang-orang yang hadir? Ternyata tidak. Bahasa yang diucapkan oleh para murid adalah bahasa yang dikenal oleh orang-orang yang hadir.
orang-orang yang hadir dari berbagai macam bangsa. Para murid dapat berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya. Orang-orang di luar rumah itu heran dan terkejut, karena mereka juga mendengar suara angin yang besar itu dan menyangka rumah tersebut akan rubuh. Dan lebih heran lagi ketika mereka melihat para murid bisa berbicara dalam banyak bahasa bangsa-bangsa lain. Maka bersukacitalah para murid Tuhan Yesus. Tiap-tiap hari mereka datang ke bait Allah dan juga berkumpul bersama untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Dan tiap hari jumlah mereka bertambah oleh orang-orang lain yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita telah mendengar cerita firman Tuhan tentang hal luar biasa yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hal luar biasa tersebut adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus dapat dilihat dari kemampuan para murid berbicara dengan bahasa lain. Bukan hanya itu, kuasa Roh Kudus ternyata mampu mengubahkan rasa takut para murid menjadi keberanian yang luar biasa. Setelah para murid mendapat kuasa Roh Kudus, para murid berani tampil di hadapan orang banyak dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang hadir. Para murid tidak takut lagi pada orang banyak yang tidak suka kepada Yesus. Roh Kudus telah memampukan para murid untuk memiliki keberanian dan kekuatan dalam mengabarkan Injil hingga ke ujung dunia. Buah pengabaran Injil para murid adalah munculnya jemaat mula-mula. Salah satu ciri gereja mula-mula adalah bertekun di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan tersebut, mereka saling mengasihi, saling peduli, dan saling membantu dengan sepenuh hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Roh Kudus bukan hanya dicurahkan atas para murid pada zaman dulu, tetapi juga dicurahkan kepada kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena kita sebagai pengikut Yesus, maka kita tidak boleh takut memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana caranya memberitakan Injil Yesus Kristus? Caranya kita harus berani bersaksi melalui sikap hidup kita. Baik dalam perkataan dan perbuatan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Contohnya adalah mengingatkan teman yang mengucapkan kata-kata kotor. Jika kalian berani mengingatkan teman yang berbuat demikian, maka Roh Kudus telah bekerja atasmu. Kita juga bisa membantu teman atau saudara yang sedang kesusahan. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar di sekolah dengan belajar bersama. Tapi bukan dengan memberikan mereka contekan ya. Atau kita bisa bantu teman yang misalnya tidak dikasih uang jajan karena orang tuanya sedang kesusahan, dengan
berbagi dengannya. Jika ada teman-teman atau orang yang mengalami musibah seperti banjir atau bencana alam lainnya, kita bisa bantu mereka dengan memberikan pakaian atau perlengkapan sekolah kepada mereka. Kita juga bisa ajak teman kita untuk ikut sekolah minggu supaya bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik, kita melakukan itu semua karena buah dari karya Roh Kudus atas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, mari kita terus bersaksi dan mengabarkan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus boleh tinggal dalam hati kami. Roh Kudus yang akan memimpin kami dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengabarkan Injil, berani bersaksi lewat kehidupan kami, yang mengasihi dan mau menolong orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan ayat hafalan. Saatnya kita mau melakukan aktivitas. Jadi, perhatikan baik-baik ya aktivitas yang akan diperagakan oleh Losenya. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sudah tahu ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kita diberikan Roh Kudus. Jadi di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas yang bernama jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal itu seperti catatan pribadi. Nah, catatan pribadi untuk apa? Untuk bisa mencatat aktivitas sehari-hari kita, atau mencatat perenungan atau hasil refleksi perasaan kita saat kita sudah menjalani keseharian kita. Contohnya seperti apa adik-adik? Yuk kita lihat. Nah, mungkin selama ini kita kalau mau masuk di hari Senin, pasti kita udah mulai berkeluh kesah. Kita mungkin masih suka marah-marah karena ketemu lagi hari Senin. Nah, dengan membuat jurnal, kita akan mencoba menjadi anak yang lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita catat di buku pribadi kita adik-adik. Contohnya, bersyukur karena masih bisa hidup. Bersyukur karena masih bisa sekolah. Bersyukur karena sudah mengikuti ujian semester. Catat apa saja hal-hal yang membuat kamu bisa bersyukur di hari Senin itu. Nah, jurnal untuk hari Selasa bisa kalian buat seperti ini. Hari ini saya tidak lupa untuk berdoa.
Hari ini saya sudah berdoa untuk orang tuaku, berdoa untuk cita-citaku, berdoa untuk adik atau kakakku. Kalau di hari Rabu bagaimana lagi? Bisa seperti ini adik-adik. Hari ini saya berusaha untuk tidak menunda-nunda. Ketika mama atau papa menyuruhku belajar, saya langsung belajar. Ketika mereka menyuruh saya untuk mandi, saya langsung mandi. Jadi di hari Rabu ini saya belajar untuk tidak menunda dalam melakukan segala sesuatu. Di hari Kamis kalian juga bisa catat hal baik apa yang sudah kalian lakukan. Contohnya, hari ini saya sudah berbagi makanan atau saya sudah berbagi mainan dengan saudaraku. Di hari Jumat adik-adik, kalian bisa catat, apakah kalian sudah membaca Alkitab? Nah, belajar untuk mengenal Tuhan melalui cerita di Alkitab. Kalau hari Sabtu, biasanya hari libur kita nih adik-adik, kalian bisa mengisi jurnal dengan saya sudah membantu mama merapikan tempat tidur, saya sudah menemani adikku bermain, dan berbagai hal lainnya. Jadi adik-adik, melalui pembuatan jurnal ini, kita bisa melihat kembali bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah semakin hari kita sudah semakin menjadi anak yang lebih baik? Seperti firman Tuhan tadi bukan? Ketika ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membantu kita untuk dapat menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita bersaksi melalui perbuatan hidup kita. Jadi, Lose mengajak kita semua untuk coba membuat jurnal. Kalian catat apa saja yang kalian alami, apa saja yang sudah kalian lakukan sepanjang 1 minggu ini. Setelah itu, kalian bisa berikan catatan itu kepada guru di kelas masing-masing. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.